Shalom. Kembali saya menyapa saudara dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi hal yang rahasia di tengah-tengah kita, saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan ini, betapa pentingnya perkataan itu. Betapa saudara-saudara apa yang keluar dari dalam mulut kita ini penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena saudara-saudara apa yang keluar dari dalam mulut kita atau perkataan kita ini bukan hanya memberi pengaruh yang terhadap orang yang kita lontarkan perkataan, tetapi itu bisa memberi pengaruh terhadap diri kita dan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Karena itu saudara-saudara, perkataan sangat penting kita perhatikan. Karena bisa berpengaruh baik, tapi juga bisa berpengaruh buruk. Dengan lidah yang sama, kata firman Tuhan, kita bisa memberkati dan memuji Tuhan. Tetapi dengan lidah yang sama juga kita bisa mengutuk saudara-saudara. Karena itu berhati-hati di dalam mengeluarkan perkataan. Perkataan bisa mendatangkan pertentangan dua orang, sekelompok orang, dua buah rumah tangga. Bahkan saudara-saudara, dua buah negara bisa berperang oleh karena perkataan-perkataan yang dilontarkan. Karena itu saudara-saudara, kita harus ingat bahwa setiap perkataan yang kita lontarkan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Karena itu berhati-hati. Sampai ada yang membuat banyak istilah-istilah tentang mulut kita ini, saudara. Ada yang berkata, mulutmu adalah harimaumu. Ya. Namun firman Tuhan jelas berkata dengan lidah yang sama kita memuji dan menyembah Tuhan dan memberkati orang, tapi dengan lidah yang sama kita bisa mengutuk. Lidah itu seperti api dikatakan saudara-saudara. Karena itu berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Dengan setitik api dapat membakar hutan yang begitu besar. Lidah seperti kemudi kapal. Kecil kemudinya, kapalnya begitu besar, tetapi dikendalikan oleh kemudi yang kecil itu. Hidup kita, hidup orang lain, lingkungan, hidup seluruh dunia, itu juga bisa ditentukan oleh perkataan yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita ini, saudara. Karena itu, setiap perkataan harus kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik, karena begitu berbahayanya, saudara-saudara. Dengan lidah ini, saudara-saudara, dengan perkataan kita bisa menyegarkan tubuh kita. Tetapi perkataan juga, saudara, bisa mendatangkan banyak penyakit di dalam kehidupan kita. Perkataanlah yang dapat membuat orang sakit. Perkataan memperburuk keadaan kesehatan seseorang. Tetapi dengan perkataan juga dia menyegarkan jiwa, menyegarkan tubuh. Dan perkataan juga membangkitkan. Dengan perkataan Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah dikubur itu, Lazarus keluar, dan dia hidup kembali. Betapa kuasa di dalam perkataan. Karena itu perkataan harus bisa dipertanggungjawabkan. Di masa seperti sekarang ini, saudara-saudara, era di mana media sosial begitu bebas orang mengeluarkan apa yang di dalam hatinya. Tetapi saudara-saudara, kita harus tetap berhati-hati. Karena informasi-informasi yang kita keluarkan, perkataan-perkataan yang kita berikan melalui tulisan di dalam medsos, bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk, bisa berdampak sangat luas kepada dunia ini. Sedangkan orang-orang percaya, kita dipanggil menjadi terang dan garam di tengah kehidupan. Biarlah perkataan kita membawa terang, inspirasi kehidupan, dan membawa kehidupan kepada orang-orang. Dan perkataan kita, saudara-saudara, seperti garam yang memberi pengaruh, yang bisa mengubah dan membawa setiap orang
untuk menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam Imamat 24 dengan jelas ayat yang ke-14, di sana dikatakan, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Jadi ada seorang anak yang saudara-saudara, datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir dikatakan. Di tengah perkemahan orang Israel, orang itu berkelahi dengan orang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Betapa saudara-saudara berbahayanya. Dia melanggar hukum. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Penyebutan yang salah itu, saudara, atau sembarangan, atau penyebutan yang tidak seharusnya, saudara, yang mungkin zaman sekarang itu kita katakan hoax, saudara-saudara, itu ternyata mendatangkan hukuman mati atas perempuan. Kita harus sadar, dengan perkataan kita bisa membunuh. Hanya dengan perkataan kita membunuh semangat orang. Kita membunuh banyak hal dalam hidup orang melalui perkataan kita. Tetapi dengan perkataan kita juga kita bisa memberi semangat yang baru. Memberikan saudara-saudara pencerahan kepada orang. Memberikan saudara dengan perkataan kita, memberikan saudara akan kekuatan yang baru. Menyegarkan jiwa orang yang menyebabkan tubuh orang menjadi lebih sehat. Memberikan saudara-saudara pengharapan ketika orang putus asa. Dan membawa orang untuk mengalami kasih Allah yang besar yang memulihkan, menyembuhkan jiwa-jiwa saudara-saudara yang terluka. Melalui perkataan kita. Karena itu mari, dengan perkataan, mari kita membangun. Mari kita memberikan saudara-saudara kehidupan kepada sekeliling kita dengan perkataan yang baik. Perkataan yang membangun, perkataan yang menghidupkan. Itulah yang Yesus lakukan. Setiap perkataannya memberikan kehidupan, kesembuhan, kelepasan. Ya, saudara-saudara, pemulihan dalam hidup seorang, bahkan memberi kehidupan baru bagi yang mati. Biarlah kita sebagai anak-anaknya melakukan hal yang sama. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk saudara-saudara menjadi terang dan garam, termasuk di dalam perkataan kita. Kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut akan dipertanggungjawabkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber hidup. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Sumber pengharapan bagi kami. Dan Engkau telah menghidupkan kami dengan pengharapan yang baru. Biarlah itu yang keluar dari mulut kami. Memberi kehidupan dan pengharapan kepada sekeliling kami. Kepada kehidupan dimanapun kami berada. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah perkataan kami menghidupkan, membangun, dan juga ya Tuhan, memberi harapan-harapan baru. Menyembuhkan bagi hati yang luka. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hidup memberi harapan-harapan baru kepada setiap orang. Salam restorasi.